Laga panas Persib versus Persebaya diwarnai kartu merah. Mau Bandung raih 3 poin. Persib sukses terapkan taktik lama untuk meraih kemenangan. Tangis Tom Haye pecah usai laga. Eliano datangi Bobotoh di tribun. Disambut Bobotoh, Rahmat Irato bahagia bisa pulang ke GBLA. Laga panas Persib versus Persebaya diwarnai kartu merah. Mau Bandung raih 3 poin. Tensi tinggi dipertontonkan sejak peluit tanda pertandingan dimulai. Laga Persib versus Persebaya di Stadion GBLA dimulai dengan tensi tinggi dan panas. Persebaya langsung bergebrak di awal laga dengan melakukan serangan ke jantung pertahanan Persib. Beberapa peluang mampu diciptakan. Beruntung Federico Barba dan Patricio tampil solid dengan membentahkan dan menjadi tempo kokoh sehingga serangan bajul ijo mampu dihempaskan. Tak tinggal diam, Persib balik melakukan serangan. Usai mendapat serangan masif, Maung Bandung akhirnya mendominasi permainan sampai babak pertama usai. Persib menciptakan peluang terbaik lewat kaki William Barros pada menit 38. Tendangan William masih membentur tiang kiri Renaldo Ari. Pertandingan semakin alot bagi kuda tim hingga babak pertama usai, tak ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Persebaya masih sama dengan gaya permainan agresifnya. Langsung tampil menyerang, bajul ijo nyaris menguasai permainan. Namun lagi dan lagi, para penyerang Persebaya dibuat frustasi oleh Federico Barba yang tampil baik di lini pertahanan Maung Bandung. Persib akhirnya mencetak gol di tengah gempuran bajul ijo lewat serangan balik kilat. Berguinho menusuk dari sisi kiri pertahanan lawan yang tanpa terkawal. Bek Persebaya tak mampu mengejar laju lari Berguinho dan mengirim umpan cutback kepada William Barros yang bebas tak terkawal. Debut manis didapatkan oleh ketiga debutan Persib, yakni Tom Haye, Eliano Reinders, dan Andre Chung. Masuk bersamaan pada menit ke-60, Eliano ditempatkan di posisi wingback kiri. Sedangkan Tom menggantikan peran Mark Locke di posisi gelandang, sedangkan Andre Chung menggantikan Rahmat Tanke. Masuknya ketiga pemain tersebut membawa impact yang positif. Eliano yang kini menempati posisi kiri dengan bebas melakukan serangan dari sisi sayap. Eliano tampil eksplosif dan memiliki daya jelajah yang tinggi, mampu memberikan umpan kunci ke kotak penalti lawan. Unggul 1-0, laga ini sempat berhenti lantaran hujan deras yang mengguyur Stadion GBLA. Intensitas hujan yang tinggi membuat rumput stadion tergenang air dan tak mampu mengalirkan bola dengan sempurna. Pertandingan kembali dilanjutkan, Persebaya sempat mendapat kesempatan lewat tendangan bebas. Namun upaya dari Risto Mitrevski membentur pagar pemain Persib dan tidak menghasilkan gol. Pada saat tambahan waktu, Francisco Rivera di kartu merah oleh wasit usai melakukan pelanggaran keras kepada Luciano Goicoechea. Hingga wasit memberi peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan. Kedudukan 1-0 antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya tidak berubah. Persib sukses terapkan taktik lama untuk meraih kemenangan. Berduel dalam tajuk laga klasik, kedua tim langsung jual beli serangan sejak awal pertandingan. Namun pada babak kedua, Persib tampil bertahan lantaran Persebaya memainkan taktik full ofensif. Persib ditekan secara terus-menerus oleh lini serang bajul ijo, sontak pertahanan Persib menjadi pos paling sibuk. Disinilah Bojan Hodak memutar otak demi keluar dari tekanan. Bukan Bojan Hodak namanya jika tak memiliki solusi. Bojan menginstruksikan anak asuhnya untuk merupak taktik. Persib kembali mempertontonkan taktik pragmatis sama seperti 2 musim sebelumnya. Federico Barba dan kawan-kawan bangun serangan balik kilat untuk menciptakan gol di laga ini. Taktik ini terbukti sukses. Persib sukses melakukan serangan yang berbuah gol meski proses gol tersebut berbau kontroversi. Meski dalam tayangan ulang sebelum prosesi gol, Francisco Rivera terlihat terkena injakan dari William Barros saat mengontrol bola. Seperti diketahui, taktik pragmatis ala Bojan Hodak ini sukses membawa Persib menjadi juara selama 2 musim beruntun. Tangis Tom Haye pecah usai laga. Eliano datangi Bobotoh di tribun. Salah satu wajah baru Persib, Tom Haye, menunjukkan antusiasme tinggi saat menjalani laga perdananya. Pemain anyar ini sebenarnya telah diumumkan resmi bergabung dengan Persib sebelum jeda internasional. Namun baru bisa melakukan debut setelah laga melawan Borneo FC sebelumnya dibatalkan. Persib memiliki catatan positif saat melawan Persebaya dalam 5 pertemuan terakhir. Maung Bandung meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan hanya sekali kalah dari bajul ijo.
Pertandingan ini mendapat sambutan hangat dari bobotoh yang kembali memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan semangat membara mendukung Maung Bandung. Bagi Haye, bermain di hadapan bobotoh memberi motivasi ekstra dan dirinya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Saya merasa beruntung berada di klub Indonesia dengan dukungan besar. Atmosfer di stadion benar-benar luar biasa dan itu sangat menyenangkan. Sementara itu, Persebaya juga tidak bisa dianggap enteng karena memiliki skuad yang kompetitif dan semangat juang tinggi. Sejarah pertemuan kedua tim makin menambah warna persaingan, membuat duel ini jadi momen penting untuk menaikkan posisi klasemen. Di sisi lain, laga melawan Persebaya ini menjadi momen bagi Tom Haye untuk mulai memperkenalkan dirinya kepada supporter Persib sekaligus membangun chemistry dengan rekan-rekan timnya di atas lapangan. Selain strategi dan skill individu, dukungan bobotoh di stadion terbukti menjadi salah satu faktor penentu performa Persib pada laga yang berlangsung sore tadi. Suasana stadion yang riuh dan penuh gairah sukses menyuntik semangat tim untuk tampil maksimal dan mengincar poin penuh. Pemain anyar Persib Bandung lainnya, Eliano Reinders, akhirnya menginjakan kakinya di kota Bandung dan merasakan langsung atmosfer luar biasa dari dukungan bobotoh. Ia juga telah bertemu dan mulai membangun kebersamaan dengan rekan-rekan barunya di Persib. Bagi Eliano Reinders, bobotoh Persib Bandung begitu istimewa. Eliano mengaku sangat gembira bergabung bersama Persib Bandung musim ini. Apalagi melihat fanatisme pendukung Persib Bandung yang luar biasa di tribun saat laga debutnya di laga kontra Persebaya tadi. Pengakuan Bojan Honda usai laga Persib versus Persebaya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Honda, mengeluhkan anak asuhnya belum juga menyatu di laga kontra Persebaya tadi. Seperti yang kita ketahui bersama, skuad Persib kini dihuni banyak wajah-wajah baru. Honda meyakini tidak mudah menghadapi Persebaya, apalagi tim berjuluk bajul ijo itu dalam performa yang bagus dan diperkuat banyak pemain berpengalaman. Kami juga merekrut beberapa pemain baru yang mana kami merasa senang. Satu-satunya kendala dalam waktu untuk mereka menyatu, karena itu bisa hanya dilakukan hanya dalam satu malam. Pelatih asal Kroasia itu membuktikan dua pemain yakni Kakang Rudianto dan Robby Darwish baru bergabung. Keduanya selesai menjalani tugas di Timnas Indonesia U23 pada Selasa lalu. Selain itu, lanjutnya, Mark Klok, Beckham Putra, Tom Haye, dan Eliano Reinders yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia juga baru datang. Bahkan dua nama terakhir baru menjalani 2 kali latihan. Jadi kami butuh waktu untuk mempersiapkan mereka, untuk membuat mereka saling memahami di lapangan. Disambut bobotoh, Rahmat Irianto bahagia bisa pulang ke GBLA. Rahmat Irianto tak bisa menyembunyikan rasa harunya saat kembali merumput di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Namun kali ini ia datang bukan untuk membela Persib, melainkan sebagai pemain Persebaya. Rahmat Irianto sejatinya merupakan pemain hasil binaan Persebaya. Dia kemudian memutuskan meninggalkan Persebaya di tengah tekanan keluarga. Supporter menganggapnya sebagai sosok titipan karena merupakan anak dari almarhum Bejo Sugiantoro, legenda bajul ijo. Irianto bergabung dengan Persib pada 5 April 2022 silam. Dia pun menjadi bagian skuad Maung Bandung menjadi juara back-to-back Liga 1 2023-2024 dan Liga 1 2024-2025. Dia kemudian memutuskan meninggalkan Persib untuk menjadi bagian Persebaya lagi pada 1 Juli 2025. Keputusan itu dilatar belakangi karena ingin dekat dengan sang ibu setelah sang ayah meninggal dunia. Kehadiran Rahmat Irianto dalam pertandingan kali ini menjadi sorotan tersendiri, mengingat ia pernah membela Persib Bandung. Momen saat ia meninggalkan Persib pun terasa emosional karena ia harus berpisah dengan klub yang sudah memberinya rasa nyaman. Rian pun meninggalkan kesan yang begitu mendalam setelah berpisah dengan Persib Bandung. Selama berseragam Pangeran Biru, Rian telah mengoleksi 2 gol dan 7 assist dari total 74 pertandingan di semua kompetisi. Selama di Persib, bobotoh mengenal Rian sebagai sosok yang humoris. Tak hanya berpengaruh di luar lapangan, tapi Rian juga membawa aura positif karena bisa mencairkan internal tim yang penuh dengan ketegangan. Di akhir video perpisahannya dengan Persib, ia mengungkapkan tidak menutup kemungkinan di waktu yang akan datang bakal kembali lagi ke Persib Bandung. Dan dia bersama klubnya, Persebaya, Rian kembali ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam laga tandang kontra Persib Bandung. Kali ini ia bukan lagi bagian dari Persib, melainkan datang sebagai lawan. Meski mengenakan seragam Persebaya, Rian tetap mendapat sambutan hangat dari bobotoh. Kenangan akan perjuangannya bersama Maung Bandung masih membekas kuat di hati para supporter.